Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau simulasi tentang materi IHT Inhouse Training program sekolah penggerak bimbingan konseling tahap 3. Itu di sini kami dari kelompok 5. Di sini ada saya, ada Ibu Fatma, ada Ibu Marita, ada Ibu Nyayu dan juga Ibu Baik. Pada kesempatan ini tidak bisa hadir karena ada kendala lain. Dan selanjutnya, marilah untuk membuka acara pada hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa sunat. Selesai. Nah, baiklah. Lanjut, adapun susunan acara pada hari ini yang pertama pembukaan yang tadi sudah terbuka, yang kedua itu ada exhibiting, yang ketiga ada penyampaian materi, yang keempat saran atau tambahan jika ada, jika tidak ada tidak apa-apa, yang kelima penutup. Ya. Marilah untuk acara yang kedua yaitu exhibiting yang akan dibikin oleh Ibu Nyayu Satria Walita. Kami silakan. Terima kasih untuk moderator perhatian. Ya. Saya akan memberikan training untuk penjelasan materi yang akan disampaikan. Oke, perhatikan saya ya. Di sini trackingnya kita tidak asing lagi, mainnya menarik ya, menara ya, menara, aliran menari ya, atas menara, lari lama dari larinya menari di atas menara ya, menara gitu ya. Iya. Dari kata lain. Ya. Menari di atas menara, di atas menara, larinya menari. Ya. Kita akan rekomendasi atas untuk Ibu Nyayu yang pada tempat ini sangat semangat memberikan SBB. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita saja tidak perlu berlama-lama untuk penyampaian materi tentang materi kerangka kurikulum profil pelajar Pancasila. Ya. Ya. Bukan itu screen dulu. Ya, yang penyampaian materi akan disampaikan oleh Ibu Marita. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk kita berbagi tentang kerangka kurikulum unit modul pelatihan sekolah penggerak. Lanjut, Pak. Ya, pada bagian ini ada pendahuluan, ada kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Lanjut. Ya, definisi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Nah, di situ ada terdiri dari 6 dimensi yang masing-masing penjabaran elemennya tercakup antara lain. Bisa diperbesar, Pak? Ya, geser lagi Pak di gambarnya tadi. Ya, di situ ada apa? Ada mandiri, berarti pelajar Indonesia itu diharapkan belajarnya lebih mandiri, berkarakter dan bergotong royong serta dan lain sebagainya. Jadi di situ ada tercakup 6 hal yang diminta di dalam profil pelajar Pancasila ini. Lanjut, Pak. Ya.
Nah, yang itu tadi kan ada 6 profil itu tadi. Yang pertama ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ sudah jelas ya, pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Lanjut. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Nah, di sini maksudnya pelajar Indonesia yang tolong dibesarkan sedikit, Pak. Ya, yang berkebinekaan global, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi dan berinteraksi budaya, berefleksi dan bertanggung jawab, pengalaman berkebinekaan serta berkeadilan sosial. Lanjut, Pak. Nah, ini yang ketiga, membahas tentang mandiri. Jadi pelajar Indonesia diharapkan memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Selanjutnya, Pak. Yang keempat, bergotong royong. Tolong dibesarkan sedikit lagi, Pak. Maklum, Pak, sudah tua. Iya, cukup. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Lanjut. Ya. Selanjutnya yang kelima, bernalar kritis. Ya. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematis, dan saintik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, serta sehingga dapat membuat keputusan yang tepat, berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan yang baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, kreatif. Pelajar Indonesia diharapkan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen. Untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi, pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan.
Ya, itu ringkasan dimensi dan elemen profil Pancasila ya. Ya, lanjut ya. Kegunaan profil pelajar Pancasila, mungkin bisa dibesarkan Pak. Ya, di situ ada tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3. Lanjut Pak. Ya, ke bawah Pak. Nah, kegunaan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerapkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Nah, rumusan profil Pancasila, pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan ke akhir maksudnya profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, pertanyaannya bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Nah, penerapan profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, kemudian di situ ada budaya sekolah. Budaya sekolah itu terdiri dari iklim sekolah, kebijakan pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, intrakurikuler itu ada muatan pelajaran kegiatan atau pengalaman belajar. Lalu ada proyek. Proyek adalah pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian di situ ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini adalah kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdiri dari tahapan-tahapannya. Bisa lanjut Pak? Ke sebelahnya kali ya Pak ya. Nah, ya, di situ ada latar belakang. Lanjut lagi, Pak. Nah, semua mapel diharapkan wajib ya di SD dan SMP serta mapel fondasi SMA terdiri dari 2 kegiatan utama. Nah, di situ ada kegiatan pembelajaran reguler atau intrakurikuler. Lalu ada proyek profil atau profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan kokurikuler. Kemudian di situ diterapkan di mata pelajarannya. Lanjut. Nah, proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran interaksi, bukan tematik. Iya. Nah, lanjut ke bawahnya. Nah, apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil Pancasila? Di situ ada guru. Nah, guru dalam pengelolaannya jam pelajaran dan kolaborasi guru. Kemudian pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Kemudian di situ juga ada pengelolaan waktu dan kegiatan. Nah, di dalam pengelolaan waktu dan kegiatan itu menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian, kemudian sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio, lalu ada kolaborasi dengan narasumber pengayah proyek masyarakat, komunitas, dan universitas serta praktisi. Nah, di sini ada peran Kemendikbud
Ya, yang di situ juga dijelaskan menentukan teman untuk setiap proyek yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Nah, kalau pemerintah daerah dan satuan pendidikan itu merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang dikembangkan, kemudian mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Selanjutnya, ada 7 tema untuk dapat dipilih di satuan pendidikan. Ya, yang pertama perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, kemudian berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kemudian kewirausahaan. Lanjut. Nah, ini tahapan kesiapan sekolah. Nah, di situ ada tahap awal, ada tahap berkembang, ada geser lagi Pak, tahap berkelanjutan. Iya. Gitu. Iya. Lanjut. Iya. Nah, ya. Apakah masih ada lagi di bawahnya Pak materinya? Sampai 25 halaman. Oh iya. Baik, Bapak Ibu mungkin ada masukan atau kritik yang harus disampaikan, mungkin barangkali ada. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke hostnya, Pak Bastian. Terima kasih untuk Bu Marita yang menyampaikan materi dengan sangat seru, sangat menarik. Tadi tentang materi profil pelajar Pancasila. Terima kasih untuk Bu Marita, mungkin ini untuk menambah ilmu baru bagi kami, BPK, Bu Nyanyu, Bu Fatma, dan juga saya sendiri. Apakah kepada audien atau peserta ingin memberikan saran atau masukan, kami silakan melalui tangan. Ya, Bu Fatma, silakan. Ada tanggapan? Ya. Sarannya Bu Fatma, sarannya aktifkan. Mic-nya termute tuh. Oh iya. Saya ingin menanggapi. Iya, silakan. Saya ini Pak. Ya. Dan saya tertarik sekali dengan yang profil pelajar Pancasila itu boleh dilihat Pak, boleh cek ke atas. Ya. Ya tadi saya lihat itu di sini ada Yang di jalan dulu. ini boleh. Ya, itu tertarik sekali dengan kedudukan global. Saya kira ini merupakan tantangan buat kita semua nanti karena seperti diketahui Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku dan agama, dan ini saya kira baik sekali ketika nanti memang dipahami oleh kita semua, dan saya kira ini sangat bagus sekali untuk didalami nanti, dan dengan pendidikan global ini kondisi Indonesia negara kita yang majemuk ini justru ada berbeda-beda di kekuatan buat semua nanti. Iya, Itu benar. saja Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Fatma. Ya, apakah ada lagi yang ingin memberikan saran atau tambahan? Punya Yu? Ya, terima kasih untuk yang memberikan saran. Nah, jadi bisa disimpulkan profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Ada bagaimana mata, pendidikan global, atau itu kreatif, analitis, dan juga mandiri. Nah, dimana di sini untuk membentuk pelajar atau peserta didik Indonesia yang kreatif, inovatif, dan bisa berdaya saing dengan negara di luar ya, secara nasional maupun internasional. Ini
itu ada beriman kepada Tuhan. Berarti ini kita beriman kepada Tuhan kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing, dan juga saling menghargai satu sama lain suku, ras, agama, dan lain-lain. Dan juga berkebinekaan global gotong royong. Di sekolah kan biasanya ada siswa gotong royong ya. Kalau kita sebagai guru biasanya siswa gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah, bergotong royong mengerjakan tugas, itu kan sama dengan bergotong royong. Dan juga kreatif, kita kreatif pelajar peserta didik dituntut untuk kreatif berpikir. Misalkan dalam pelajar harus ada kreatif biar di dalam kelas itu ada kehidupan seakan dalam diskusi, adanya komunikasi antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Juga pandangan kritis, berarti siswa ini harus kritis. Jadi siswa itu seperti kita diskusi, dia harus kritis, itu bisa menanggapi tentang pertanyaan yang disampaikan atau teman. Dan juga mandiri. Mandiri di sini misalnya juga harus mandiri, ya. Jadi di sini mandiri tidak bergantung dengan orang lain. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita tentang profil pelajar Pancasila. Semoga pendidikan di Indonesia ini dengan adanya program sekolah ini tambah maju, tambah bisa berdaya saing dengan pendidikan lain atau negara lain. Apa ada lagi yang lain yang menambahkan atau memberikan saran? Kalau tidak ada, kita akan tutup acara ini. Karena ada menyanyi pemerintah, Fatma. Kalau dari saya cukup Pak. Mungkin cukup ya. Adalah ini semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi kita, khususnya guru BK, bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Sekolah saya, sekolah Bapak Mas, sekolah Bapak Rika, dan sekolah Bu Nyayu. Biar kita sebagai guru BK bisa berkembang dan nanti setelah mengikuti diklat PSP Profil Pancasila ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Marilah kita tutup acara simulasi IHT ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah berdoa mulai. Selesai. Ya, sekian Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Dari selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap